Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini memang menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini pertemuannya tengah diatur pemirsa, sekalipun ini masih belum diketahui ya kapan waktu tersebut ini akan berlangsung. Nah, ini juga merespons kelakar dari Bu Mega beberapa waktu lalu dalam pidatonya begitu ya, menyebut bahwa Pak Prabowo ini berkali-kali menanyakan dan juga merindukan nasi goreng buatannya. Nah, apa sebenarnya makna politik di balik ini dan apakah ini juga menandakan bahwa PDIP ini sudah siap untuk kemudian ini bergabung ke pemerintahan? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Bang Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Bang Ansi Lema yang merupakan juru bicara PDI Perjuangan. Bang Ansi, selamat malam. Malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Bang Gugun Herianto yang juga merupakan pakar komunikasi politik UIN Jakarta sudah hadir bersama kami. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, selamat malam Mbak Tiara. Baik, sebelum kita memulai perbincangan dan juga diskusi kita pada malam hari ini, pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda. Berikut ini yang juga akan kami tayangkan di layar kaca Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, yang juga akan kita simak bersama. Udah gitu ketua umum partai terus suruh masakin, masak terus kasih kamu, ya enggak lah, masa masakin buat kalian. Yang nasi nanyain terus tuh tahu nggak sobo, rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya. Yo presiden sopo yo, sana aja dah. Itu seneng banget tuh. Nanti tak, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana? Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat Belum. makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Mas, masalah sengketa lahan yang tadi. Baik, saya akan langsung tanya deh ke Bang Riza. Bang Riza, responnya Pak Prabowo melihat video mungkin ya kalau beliau menonton ini dari Bu Mega berkelakar seperti itu sendiri seperti apa? Bahkan tadi Bu Mega sempat menyatakan loh ini bolak-balik menanyakan. Artinya kan nggak hanya sekali Bang Riza. Iya, tentu Pak Prabowo yang memang punya hubungan khusus ya dengan Ibu Megawati. Pertama, kedua orang tuanya memang saling mengenal dan bekerjasama di era Orde Baru yang lalu, Pak Sumitro dan Bung Karno. Kemudian dalam sejarah politik, ya, kedua tokoh ini pernah bersama-sama dalam Pilpres Megapro 2009. Kemudian juga memang di 2014-19 kita berbeda pilihan sampai 24. Tapi hubungan baik antara PDIP dengan Gerindra itu punya hubungan yang sangat spesial sejak awal hingga hari ini. Jadi sejak dulu sampai hari ini hubungan baik, sekalipun kita punya beda pilihan di Pilpres ya. Dan itu menunjukkan bahwa partai PDIP sebagai pemenang pemilu, partai Gerindra juga sebagai partai besar, itu punya kader-kader yang terbaik yang bisa dihadirkan dalam kontestasi Pilpres. Kemudian juga kita menyadari bahwa membangun bangsa itu perlu kerjasama yang baik. Pak Prabowo itu memang karakternya kan akomodatif, menyadari bahwa kompleksitas masalah bangsa besar, kemudian potensi bangsa juga besar. Maka atas dasar itulah Bapak Prabowo selalu ingin memastikan semua elit bangsa ini bisa bersatu bersama. Terlebih Ibu Megawati adalah presiden kita yang kelima yang berhasil, dan PDIP juga sudah 3 periode ya sebagai pemenang pemilu. Dan hingga hari ini Pak Prabowo terus membangun komunikasi yang baik. Jadi kalau kangen dari nasi goreng itu sudah pasti. Karena yang pertama Pak Prabowo itu memang senang makan nasi goreng. Terlebih nasi goreng Ibu Megawati yang dimasak langsung oleh Ibu Megawati. Jadi tidak salah kalau beliau menyampaikan rindu, kangen dengan nasi goreng Ibu Megawati itu sangat jelas ya. Dan itu juga bukan simbol soal nasi goreng, tapi itu simbol bahwa Pak Prabowo selalu ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh, terlebih dengan mantan-mantan presiden, dengan Pak Jokowi,
dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega, bahkan di rapat kabinet Pak Prabowo menyampaikan kalau bisa komunikasi dengan Gus Dur, dengan Pak Habibie, dengan Pak Harto, dengan Bung Karno pun kalau bisa berkomunikasi. Itu menunjukkan bahwa beliau menyadari pentingnya berkomunikasi sesama tokoh bangsa dan seluruh elit. Bahkan bukan cuma presiden atau mantan presiden, tokoh, dengan buruh yang setiap saat lalu mengkritisi berbagai kebijakan presiden atau pemerintah. Pak Prabowo hadir di Hari Buruh kemarin 1 Mei. Semua yang mengkritisi, yang berbeda pendapat diajak, ayo duduk, Pilpres sudah selesai, Pileg sekarang kita membangun bangsa bersama-sama. Dan Ibu Megawati termasuk partai tokoh yang selalu diajak bersama-sama dengan Pak Prabowo untuk membangun bangsa. Tapi berkaitan dengan bahasan kita ini kan artinya ada komunikasi begitu ya. Publik menilai bahwa ada komunikasi yang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini ingin sekali untuk kembali makan nasi goreng begitu ya, dengan cara bertemu. Artinya komunikasi antara kedua belah pihak, baik Pak Prabowo maupun Bu Mega ini sering sekali terwujud, sering sekali dilakukan, bahkan sampai ada pembicaraan untuk pertemuan tersebut, Bang Riza? Ya tentu, komunikasi itu terus dilakukan. Terlebih di DPR kan ada Bang Dasko dengan Mbak Puan, yang setiap hari bareng, rapat bareng, bekerja sama, membahas masalah DPR, masalah bangsa, masalah rakyat, dan masalah kedua partai, dan tentu antara kedua tokoh. Jadi Bang Dasko selalu komunikasi dengan Ibu melalui Mbak Puan, begitu juga sebaliknya Pak Muzani juga. Jadi saya kira tidak pernah berhenti ya membangun komunikasi. Tidak hanya dengan PDIP juga, tapi dengan semua partai kita selalu membangun komunikasi dan semua elit bangsa. Karena Pak Prabowo itu ingin sekali melakukan percepatan pembangunan itu dengan cepat. Pak Prabowo itu selalu ingin yang terbaik, tapi juga ingin yang tercepat. Komunikasi terus dilangsungkan, dilakukan begitu ya. Bang Aziz, Anda sendiri melihatnya seperti apa dan apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Bu Mega pada saat itu dengan menyebut di tengah orang banyak begitu ya bahwa Pak Prabowo ini rindu sekali nasi goreng buatannya? Ya, saya kira kita semua sudah mengetahui persis bahwa secara historis kan hubungan antara kedua tokoh ini, Presiden Prabowo dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri, itu telah dibangun dalam waktu yang relatif panjang dan lama. Dan sampai hari ini hubungan itu masih merupakan hubungan yang baik, ya, hubungan kekeluargaan yang konstruktif begitu. Sehingga kemudian sesungguhnya walaupun antara kedua tokoh ini punya perbedaan pilihan politik atau secara politik berbeda, tetapi itu tidak menjadi penghambat untuk melakukan komunikasi, bahkan pertemuan untuk membicarakan hal-hal penting. Bagi kami PDI Perjuangan, kami tentu menanggapi ini dengan positif, bahwa memang para tokoh kita itu demi kepentingan bangsa dan negara, itu tentu harus juga rela untuk bisa duduk bersama untuk membicarakan persoalan bangsa, tantangan bangsa ini ke depan. Terkait dengan nasi goreng, Ibu Megawati Soekarno Putri ini tipikal negarawan ataupun juga politisi yang kerap kali menggunakan style atau gaya komunikasi politik kuliner, ya, atau gastrodiplomasi. Jadi menggunakan menu favorit ataupun juga kuliner untuk bisa mencairkan suasana, dan ibu ini juga hobi masak. Dan salah satu menu favoritnya itu adalah nasi goreng. Dan kita tahu bahwa Pak Prabowo tadi disampaikan oleh Mas Riza tadi bahwa memang Pak Prabowo juga senang nasi goreng, dan saya kira nasi gorengnya Ibu Mega. Tetapi saya kira kerinduan Pak Prabowo terhadap nasi goreng ini tidak semata dalam arti literal atau leksikal semata. Saya justru membaca bahwa kerinduan ini juga terkait dengan kerinduan untuk bisa bertukar pikiran, untuk bisa duduk bersama, membincangkan persoalan-persoalan dan tantangan bangsa hari ini. Betul yang tadi dikatakan oleh Mas Riza bahwa walaupun kita berada pada posisi yang berbeda hari ini, Pak Prabowo presiden, ya, memimpin pemerintahan hari ini, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tetapi sinergi untuk membangun bangsa ini kan bisa terus dilakukan begitu. Karena apa? Karena spirit gotong royong, semangat persatuan, ya. Kami di luar pun menjalankan fungsi checks and balances, ya, menjadi mitra kritis, mitra, ya, berteman, tetapi dengan kritisisme itu bagi kami adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang mulia, sesuatu yang bermartabat. Dan menurut kami perjumpaan Ibu Mega dan Pak Prabowo
ini membuktikan adanya kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik. Tapi kalau kita berbicara mengenai menu nasi goreng yang sempat dan juga berkali-kali disinggung oleh Bu Mega, ini kan tidak main-main. Biasanya yang diberikan nasi goreng ini adalah tamu-tamu spesial begitu. Di momen-momen yang spesial begitu ya, Bang Ansy ya. Jadi publik berpikir bahwa pertemuan ini tentunya tidak main-main, pasti menghasilkan sesuatu, membahas sesuatu yang penting, bahkan merujuk pada rekonsiliasi. Anda meresponnya seperti apa? Jadi begini, tentu ini spesial. Ibu memasak sendiri, ya, merupakan menu favorit yang disukai ya oleh Pak Presiden Prabowo. Tentu ini menggambarkan sejauh mana kedekatan kedua tokoh. Ya. Sedalam apa relasi antara keduanya? Apa urgensi dari pertemuan ini? Dan kira-kira tema-tema dan agenda-agenda apa saja yang menjadi penting? Karena itu menurut kami, ini pertemuan ini bukan sekedar simbolisme belaka, bukan sekedar gimmick, tetapi pertemuan yang didasari oleh substantial reason, bukan sekedar artificial reason. Nah, karena apa? Karena pada perjumpaan 1 bulan lalu kalau tidak salah, itu kan terkesan walaupun sudah di setting, di set up, Lebaran itu ya? Ya pasca Lebaran, tetapi kan itu pertemuannya rada dalam tanda petik dadakan, ada spontanitas di situ. Dan kedua tokoh pada saat itu membicarakan tentang memang isu-isu aktual pada saat itu ya, perang dagang ya, yang berdampak ke Indonesia, soal PHK, soal agenda-agenda penting ya untuk pembangunan bangsa ini. Jadi ketika kedua tokoh ini bertemu dan kita pahami kedua tokoh ini presiden ke-5 dan presiden ke-8 ya, dalam kapasitas sebagai negarawan, tentu hal-hal yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang prinsip, vital dan fundamental buat bangsa ini. Jadi bukan sekedar pertukaran kepentingan, bukan sekedar political bargaining begitu, bukan sekedar itu saya kira. Tapi kalau merujuk kepada rekonsiliasi atau merapatnya PDI Perjuangan ke pemerintahan, banyak yang menyebut seperti itu, Bang. Anda sendiri meresponnya seperti apa? Karena kalau biasa-biasa saja berbicara mengenai kepentingan negara itu sudah pasti dan bahkan bisa dibicarakan pada saat pertemuan pertama setelah Lebaran tersebut. Mengapa harus ada pertemuan kedua, Bang Ansy? Mungkin pertemuan pertama itu masih nasi gorengnya belum ada gitu ya. Jadi pertemuan kedua ini harus juga dilakukan ya, dilakukan seperti itu. Tetapi bahwa yang ingin kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan itu pernah juga 10 tahun berada di luar pemerintahan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi kami di luar dan di dalam itu sesuatu yang biasa saja. Apa yang ditampakkan oleh Ibu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto ini merupakan kekhasan dan keunikan demokrasi ala Indonesia. Berbeda, tetapi bisa duduk bersama, berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara dan juga rakyat. Ini berbeda dengan ya gaya ataupun tipikal politik oposisi biner atau oposisi total ala demokrasi liberal begitu. Dan ini yang perlu kita dorong. Oke, kita akan langsung ke Mas Gun-Gun ya. Mas Gun-Gun, Anda melihatnya seperti apa? Ada apa sebenarnya di balik nasi goreng ini? Dan kalau tadi saya mungkin bisa menyamakan pertanyaan saya dengan Bang Ansy begitu ya. Kalaupun biasa-biasa saja membicarakan mengenai kepentingan negara, kenapa harus 2 kali pertemuannya? Kemarin kan sudah ketemu sebelumnya. Iya, tentu ya. Satu pertemuan itu punya konteks dinamisnya. Itu namanya pesan politik yang disampaikan Bu Mega bermakna 2. Pertama, menjadi stimulus respons. Yang kedua, tentu menjadi prakondisi. Kenapa stimulus? Ya, karena pernyataan itu dinyatakan di muka publik, artinya dengan intensi, dengan niat. Dan niat itu apa? Ya menjadi stimulus bagi para pihak yang tentu dituju dari pesan itu. Saya meyakini bahwa itu adalah Pak Prabowo. Konteksnya apa? Tentu situasi kekinian di mana Pak Prabowo dengan pemerintahannya dan Bu Mega dengan partainya selalu punya kepentingan-kepentingan strategis. Kenapa saya bilang kepentingan strategis? Memimpin kabinet itu tentu tidak mudah di tengah highly fragmented multi-party system. Jadi multi-partai yang sangat ekstrim. Partai lebih dari 5. Sehingga apa? Pola relasi ya yang dibangun itu tentu membutuhkan komunikasi yang intens dengan para pihak, termasuk dengan mereka yang berada di luar kekuasaan, belum mengeksplisitkan menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, itu menjadi konteks dinamis.
Bagi PDI Perjuangan tentu juga sebagai partai politik besar dengan historisitas panjang, kebutuhan-kebutuhan strategis partai itu juga banyak. Contoh misalnya dalam waktu dekat ada kongres. Kongres itu kan internal tetapi punya relasi politik dengan eksternal. Sebut aja rezim kekuasaan. Sehingga pola-pola komunikasi timbal balik itu menjadi diperlukan. Belum lagi misalnya bicara posisi dan sikap politik. Posisi dan sikap politik PDI Perjuangan. Kalau kita baca, memang betul saya setuju dengan Mas Ansy, Indonesia tidak berada dalam sistem di mana the ruling party dan oposisi itu selalu berhadap-hadapan. Karena konsepnya bukan itu. Nah, konteksnya adalah dalam situasi yang cair, seperti Indonesia, maka komunikasi politik menjadi kunci dari pergerakan para aktor. Contohnya misalnya, kalau kita hubungkan dengan pernyataan Bu Mega, ya Bu Mega kemudian juga melihat ada satu posisi di mana Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tentu dua sosok yang bagusnya bisa bertemu. Sehingga apa? Pertemuan-pertemuan itu kan bukan hanya penting bagi dua sosok ini, tetapi juga bagi gerbong politiknya, bagi bangsa dan negara ini juga. Tinggal nanti saya melihat kenapa pasca Lebaran ada pertemuan, kemudian sekarang ada pertemuan lagi, ya memang itulah dinamika pertemuan politik. Tidak pernah atau belum tentu ZOPA atau Zona Possible Agreement ya dalam satu perbincangan, karena perbincangan itu kan tidak selalu bisa diakses oleh publik. Yang tahu persis apa yang dibicarakan oleh elit itu hanya elit sendiri atau circle kecilnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah tuntas perbincangan pasca Lebaran? Tentu belum. Saya melihat pasti ada agenda-agenda strategis. Ini kan bicara dua kekuatan besar, kekuatan politik Pak Prabowo dan kekuatan politik Bu Mega. Dan selalu ada ruang yang saya sebut, meskipun tadi Mas Ansy bilang bukan soal political bargaining, tetapi nyaris tidak mungkin politik tanpa ada bargaining gitu. Tapi kan yang kemudian membuat publik penasaran, apakah iya ini pembahasan nasi goreng, Pak Prabowo ingin memakan nasi goreng buatan Bu Mega ini sebagai nostalgia semata saja, atau memang arah atau jalan rekonsiliasi menuju PDIP ini nantinya akan merapat ke pemerintahan? Itu mungkin nanti bisa dijawab ya Bang Riza Patria. Usai jeda berikut ini kami akan kembali.